Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Denisa Putri Arliani dan teman saya Amoriza Ramadanti. Di sini kami akan membahas video mengenai biomolekul. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks peranan biomolekul dalam makhluk hidup. Winarno pada tahun 1993 mengemukakan bahwa bahan pangan adalah bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Manusia memerlukan bahan pangan untuk menunjang kelangsungan kehidupannya. Misalnya, untuk membangun sel-sel tubuh dan menjaga agar tubuh sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Suharjo dan Kusarto pada tahun 1992 mengelompokkan bahan pangan secara umum, yaitu padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan biji-bijian berlemak, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, ikan, susu, gula, dan minyak, dan lain-lainnya. Baiklah, di sini bahan-bahan yang kami gunakan dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama ada nasi sebagai biomolekul dari polisakarida, dan ada minyak sebagai biomolekul dari lipid. Lalu yang ketiga ada telur untuk biomolekul protein. Lalu yang terakhir ada jeroan ayam untuk biomolekul asam nukleat. Prosedur pada proyek kali ini itu ada 4. Yang pertama, memahami materi mengenai biomolekul. Yang kedua, mencari bahan pangan yang mengandung biomolekul. Yang ketiga, menentukan bahan pangan yang akan digunakan. Yang keempat, merekam, lalu mengedit rekaman agar menjadi video yang utuh. Biomolekul polisakarida terdiri dari karbohidrat dan selulosa. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi dan sebagai pembentuk membran sel. Bahan pangan yang mengandung karbohidrat sebagai komponen utamanya adalah beras, yang kita olah menjadi nasi agar bisa dimakan. Kadar karbohidrat dalam nasi putih bisa mencapai 28 gram per 100 gram. Fungsi utama lipid adalah sebagai sumber energi dan membentuk sebagian besar membran sel, termasuk membran plasma, membran inti, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Bahan pangan yang mengandung lipid adalah minyak goreng. Kandungan minyak goreng adalah asam lemak jenuh yaitu laurat, miristat, palmitat, dan stearat, dan asam lemak tidak jenuh yaitu oleat, linoleat, dan linolenat. Biomolekul protein berfungsi pembentuk membran sel sebagai biokatalisator, nutrien, protein transport, protein kontraktil, protein struktural, dan protein pengatur. Bahan pangan yang mengandung protein adalah telur. Bagian yang paling banyak mengandung protein adalah putih telur. Putih telur dapat mengandung 90% air dan 10 protein. Biomolekul asam nukleat terdiri dari asam deoksiribosa atau DNA dan ribonukleosa atau RNA. Fungsi utama biomolekul DNA adalah pembawa sifat keturunan dan fungsi utama RNA adalah sebagai alat untuk sintesa protein. Bahan pangan yang mengandung asam nukleat yaitu jeroan ayam. Bahan pangan adalah bahan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang dapat diolah maupun tidak diolah, yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak dan dapat melangsungkan kehidupannya. Secara umum, bahan pangan dikelompokkan menjadi padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan biji-bijian berlemak, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, ikan, susu, gula dan minyak, dan yang lainnya.